Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mustafa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita semua diberikan oleh Allah, masih saja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, dimudahkan langkah kaki kita menuju ke tempat atau ke majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengkaji ayat-ayat dari kitabullah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada panutan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Pada kesempatan yang singkat ini, saya mencoba kembali melanjutkan pembacaan kitab kecil, yaitu yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkaitan dengan permasalahan itu sujud sahwi. Jadi sedikit saja kita ulangi bahwasanya sujud sahwi ini yaitu sujud yang dilakukan untuk menambal lubang-lubang pada sholat kita yang diakibatkan karena lupa. Dan di sana kita sudah bahas lupa ini bisa jadi mengakibatkan adanya tambahan. Kemudian juga lupa mengakibatkan adanya peninggalan atau pengurangan di dalam sholat. Kemudian yang ketiga, lupa yang akibatnya adalah keraguan, ya, menimbulkan keraguan. Beliau mengatakan keraguan atau bahasa Arabnya itu asyak. Syak yaitu taraddud baina amrayn ayyuhuma alladhi waqa'a. Artinya sesuatu yang ada di antara dua perkara, ya. Sesuatu yang ada antara dua perkara, dan di sini kalau bahasa kita terjemahkan gampangnya ya ragu, syak. Kemudian syak di sini dibagi menjadi dua, ya, ragu dibagi menjadi dua. Ada ragu yang tidak perlu dianggap sama sekali, ya, yang tidak perlu diperhitungkan. Ada keraguan yang harus diperhitungkan, ya. Ada dua macam keraguan yang tidak perlu dianggap atau tidak dianggap, dan keraguan yang harus dianggap atau diperhitungkan. Yang pertama, beliau mengatakan ada tiga macam keraguan yang tidak perlu dianggap, dan ini jika terjadi pada ibadah maka tidak perlu diperhatikan. Yaitu yang pertama yaitu keraguan yang sifatnya semata-mata khayalan, tidak ada hakikatnya, seperti was-was misalnya, ya. Jadi kalau orang ragu, seperti misalnya buang angin dalam sholat, itu ragu, artinya tidak yakin dia bahwa dia buang angin, maka ini tidak perlu dianggap, sholatnya tetap diteruskan. Bagaimana disabdakan Rasulullah SAW, la tansarif hatta tasma' sautan au tajidu rihan, ya. Jangan kalian meninggalkan sholat sampai kalian dengar suaranya atau kalian dapati baunya. Ini yang pertama, itu syak yang semata-mata hanya bersifat dugaan saja, artinya khayalan, tidak ada hakikatnya. Kemudian yang kedua yaitu syak yang senantiasa ada pada orang itu, manakala dia melakukan satu ibadah mesti ragu. Yang seperti ini juga termasuk syak yang tidak perlu diperhitungkan, ya. Kemudian jenis yang ketiga yaitu keraguan yang muncul setelah selesai ibadah. Idza kana ba'dal faragh minal ibadah. Jika setelah selesai ibadah, maka ini juga tidak perlu diperhatikan selama dia yakin, ya. Selama dia yakin bahwasanya dia tidak selama dia ragu itu tidak mempengaruhi ibadah yang sudah dia lakukan sebelumnya. Jadi di sini contohnya
Contohnya seperti ini, misalnya orang sholat zuhur, kemudian setelah selesai sholat, dia ragu apakah tadi sholatnya 3 rakaat atau 4 rakaat. Maka yang seperti ini, ya, yang seperti ini maka dia tidak perlu melihat kepada keraguannya tersebut. Dalam artian, selama dia yakin bahwasanya dia sholatnya itu 4 rakaat, maka keraguan yang muncul ini hilang, ya, tidak perlu dianggap. Akan tapi kalau dia yakin bahwasanya dia sholat 3 rakaat, maka dia harus menyempurnakan sholatnya kalau waktunya masih dekat. Tapi kalau waktunya sudah jauh, maka dia harus mengulangi sholatnya. Nah, selain yang 3 yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka ini perlu diperhatikan, ya. Sekarang kita bahas pembagian keraguan yang kedua, yaitu keraguan yang harus diperhatikan. Jadi di sini jika seseorang tertimpa syak di dalam sholatnya, maka yang pertama keadaannya yaitu dia harus merojihkan dari 2 perkara itu, ya. Dia harus merojihkan. Kemudian dia harus beramal sesuai dengan apa yang dia rojihkan. Contohnya, seorang sholat zuhur, kemudian dia ragu pada 1 rakaat, apakah ini rakaat kedua atau rakaat ketiga. Ini kan sering terjadi nih. Misalnya sholat zuhur, kemudian ragu ini rakaat kedua atau rakaat ketiga. Kalau dia bisa merojihkan, maka rojihkan di antara 2 perkara ini. Kalau misalnya dia rojihkan ini rakaat yang kedua, ya maka berarti dia harus nambah 2 rakaat lagi, ya kan? Kalau dia rojihkan ini rakaat ketiga, berarti dia harus nambah 1 rakaat lagi. Di mana sujud sahwinya untuk hal seperti ini? Sujud sahwinya adalah setelah salam. Jadi kalau dia bisa merojihkan salah satu di antara 2 perkara itu, maka kemudian dia beramal sesuai dengan apa yang dia rojihkan dan sujud sahwinya setelah salam. Dalilnya adalah sebagaimana diriwayatkan oleh di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud dalam Sahihain, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharra as-shawab falyutimma alaihi thumma yusallim thumma yasjud sajdatain." Jika salah seorang dari kalian ragu di dalam salatnya, maka falyataharra as-shawab, maka pilihlah yang benar, ya, berusaha untuk mencari atau merojihkan mana yang benar. Yang ragu ini apakah rakaat kedua atau rakaat ketiga, coba dulu berusaha mana yang benar, mana yang rojih, apakah ini rakaat kedua atau rakaat ketiga. Nah, kemudian setelah itu sempurnakan sholatnya. Kalau dia rakaat kedua, kalau dia rojihkan rakaat kedua, berarti dia masih tersisa 2 rakaat. Ya, sempurnakan sampai 4 rakaat, kemudian dia sujud sahwi setelah salam. Kalau dia merojihkan 3 rakaat, berarti tersisa 1 rakaat. Setelah itu kemudian sujud sahwi setelah salam. Baik, itu yang keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua yaitu dia tidak bisa merojihkan. Ya, seperti sama contohnya, contoh rakaat kedua atau rakaat ketiga, tapi tidak bisa sama sekali menguatkan mana. Tidak ada petunjuk kepada dia apakah ini rakaat kedua atau rakaat ketiga. Jadi sama sekali tidak bisa menguatkan dari 2 hal tersebut. Maka yang dia lakukan adalah dia harus mengambil yang yakin, yaitu yang paling sedikit. Ini kasusnya kalau dia tidak bisa menguatkan dari 2 perkara yang ada. Saya ulangi, contohnya misalnya dia sholat asar 4 rakaat, kemudian tertimpa padanya syak, keraguan, apakah ini rakaat kedua atau rakaat ketiga, dan dia sama sekali tidak bisa, tidak ada petunjuk bagi dia untuk menguatkan, ya, untuk menguatkan apakah ini rakaat kedua atau rakaat ketiga. Maka dalam keadaan seperti ini, yang dia harus lakukan adalah dia mengambil yang paling sedikit. Yang paling sedikit,
kemudian dia sempurnakan sholatnya, kemudian dia sujud sahwi sebelum salam. Ya. Yang sebelum salam ini adalah kalau dia tidak bisa sama sekali menguatkan di antara dua perkara itu. Jadi saya kasih contoh tadi adalah misalnya dia sholat asar, pada rakaat kedua atau ketiga dia ragu, ini rakaat kedua atau rakaat ketiga, dan dia tidak ada koordinat, tidak ada petunjuk sama sekali untuk menguatkan ini. Nah maka yang harus dia lakukan adalah dia tidak perlu berlama-lama untuk memikirkan di rakaat kedua atau ketiga ya, karena dia harus segera pindah ke rakaat berikutnya. Maka yang harus dilakukan adalah yaitu memilih rakaat yang paling sedikit, yaitu rakaat kedua. Ya. Kalau antara rakaat ketiga dan keempat ya ambil yang rakaat ketiga. Ya. Kemudian dia, nah di sini sujud sahwinya adalah sebelum salam dengan dasar hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla thalathan am arba'an falyafrah syak wal yabni ala mastayqana thumma yasjud sajdatain qabla an yusallim. Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu wa in kana shalla itmaman li arba' kanata tarqiman bisyaitan." Jadi Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian ragu dalam sholatnya, tidak mengetahui apakah sholat ini 3 rakaat atau 4 rakaat, maka buang keraguannya dan hendaknya dia condong kepada apa yang meyakini, apa yang yakin baginya. Kemudian dia sujud 2 kali sebelum salam. Ya, qabla ay yusalli. Jika ternyata sholatnya itu 5 rakaat, ya, sebenarnya dia sudah sholat 3 rakaat, tapi karena dia tidak bisa menguatkan salah satu itu, dia ambil yang 2 kan? Berarti dia sudah nanti akhirnya 5 rakaat. Maka kalau dia sholatnya 5 rakaat, maka sujudnya itu menggenapkan sholatnya. Kalaupun dia sholat 4 rakaat, maka itu sujudnya menyempurnakan sholatnya. Dua-duanya sebagai penghinaan terhadap syaitan. Dua-duanya sebagai penghinaan targhiman lish syaitan, ya. Berarti tetap sujud sahwinya sebelum salam juga. Sujud sahwinya sebelum salam. Nah, beda dengan kasus yang pertama, ketika dia bisa merojihkan, maka sujud sahwinya setelah. Kenapa dia sujud sahwi? Ya tetap karena dia sudah muncul padanya keraguan sebelumnya. Ya. Ada satu masalah di sini disebutkan di akhir risalah beliau, bahwasanya bagaimana jika dia ragu, kemudian setelah itu dia ambil apa dia rojihkan, terus kemudian dia yakin. Nah, bagaimana itu? Jadi pertama misalnya ragu rakaat kedua atau rakaat ketiga, kemudian dia ambil rakaat kedua, ya kan? Sudah saya nggak bisa merojihkan, saya ambil rakaat kedua. Kemudian pada rakaat berikutnya dia yakin, oh ini ternyata rakaat kedua atau ketiga, dia yakin. Jadi sempat ragu, kemudian muncul keyakinan. Nah, para ulama berselisih dalam masalah ini, apakah dia sujud sahwi atau tidak. Sebagian mengatakan tidak wajib sujud sahwi, tetapi penulis yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, yang rajih adalah dia harus sujud sahwi karena sudah muncul padanya keraguan. Walaupun akhirnya dia bisa meyakini mana dari 2 perkara tersebut, tapi padanya sudah muncul keraguan. Dan ulama yang berpendapat dengan pendapat beliau ini juga berkata bahwasanya sujud sahwinya itu juga sebagai penghinaan kepada syaitan. Jadi dia mengamalkan hadis yang disebutkan oleh penulis. Ya. Itu ya, terus tidak sujud sahwi gitu. Nah setelah salam baru ingat gitu Ustaz, nanti ragu gitu. Gimana itu Ustaz? Apa harus kembali lagi sholatnya? Apa harus sujud sahwi gitu Ustaz? Jadi dia ragu kemudian tidak sujud sahwi. Tidak sujud sahwi sebelum salam gitu. Lupa lagi gitu. Oh, sujud sahwinya juga lupa. Kan harusnya sebelum salam sujud sahwi gitu Ustaz. Nah itu Ingatannya setelah salam. Ah, nanti ditanyakan Ustaz kayaknya. Soalnya waktunya sudah habis dan saya sudah diberi peringatan.
Demikian saja dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.